Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita lanjut ulas film Kick 2 yang dirilis tahun 2015. Seperti yang kita tahu bersama, Kick 2 versi Salman Khan belum dirilis hingga saat ini. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Sehingga Mimin akan membawakan Kick 2 versi aslinya yang dibintangi Raffi Teja. Film Kick pertama berakhir dengan Devi Salman Khan atau kalian Raffi Teja menjadi seorang polisi. Dan inilah alur cerita film Kick 2. Setelah menjadi polisi, Devi atau kalian merasa bosan. Sensasi yang selalu dicari tidak didapati. Kalian akhirnya mengajak kekasihnya pergi ke Amerika dan menetap di sana untuk menemukan sensasi baru. Puluhan tahun kemudian, kalian masih suka mencari sensasi. Mantan petugas polisi Himanshu atau Krishna mengunjungi kalian di Amerika. Rupanya kalian telah memiliki seorang putra yang diberi nama Robin Hood. Karakter Robin sama sekali tidak mengikuti ayahnya yang selalu mencari kick alias sensasi. Tapi Robin hanya menginginkan comfort, yang artinya kenyamanan. Keunikan Robin sudah terlihat sejak masih dalam kandungan. Robin tidak nyaman jika ibunya makan mangga asam. Bahkan gara-gara merasa sudah tidak nyaman lagi di rahim ibunya, Robin memaksa keluar atau dilahirkan secara prematur pada usia kandungan 7 bulan. Apapun akan dilakukan Robin demi kenyamanannya. Sejak kecil, Robin bercita-cita menjadi seorang dokter agar bisa mengobati diri sendiri. Robin tidak ingin bernasib seperti temannya yang meninggal sakit karena terlambat ditangani dokter. Saya namakan dia Robin Hood agar bisa membantu orang lain. Tapi dia hanya mementingkan diri sendiri, tutur kalian. Wajah Robin sama persis dengan ayahnya. Dia seorang dokter dan juga perokok. Robin bebas merokok dimanapun, tapi dia tidak suka jika ada orang lain merokok di dekatnya. Robin merasa tidak nyaman. Kini Robin ingin membangun rumah sakit di Amerika. Bisnis kesehatan sangat menguntungkan. Robin meminta modal ke ayahnya. Ayahnya tidak memiliki uang sebanyak itu. Robin mengusulkan untuk menjual tanah kakeknya di India. Sayangnya tanah itu sudah dirampas oleh orang bernama Durga setelah ayahnya ke Amerika. Robin ingin mengambil kembali tanah itu. Ayahnya khawatir jika Robin ke India. Robin tidak mengenal seperti apa India. Tapi Robin tidak peduli. India yang tidak mengenal saya akan pergi ke India. Selamat tinggal ayah, ujar Robin. Kekhawatiran ayah Robin cukup dimaklumi. Kondisi India saat ini, khususnya di kawasan terpencil negara bagian Bihar, dikuasai oleh seseorang bernama Solomon Singh Thakur. Pengaruh Thakur yang kuat membuatnya seperti menjadi anak Tuhan. Son of God, Thakur! Thakur adalah pengusaha tambang yang merebut lahan penduduk sejak 20 tahun lalu. Penduduk juga dipaksa sebagai pekerja tambang. Tidak ada yang berani melawan Thakur. Pemerintah dan aparat berada di bawah kendali Thakur. Salah seorang penduduk desa Vilaspur diam-diam memberitahu wartawan tentang penderitaan mereka. Nasib penduduk itu justru dibakar hidup-hidup. Malangnya, orang itu dibakar oleh putra kandungnya sendiri. Thakur telah membuat anak-anak muda di sana sebagai prajuritnya. Mereka disuntikan obat sehingga hanya mematuhi perintah Thakur. Kekejaman Thakur membuat wartawan tidak berani mempublikasikannya. Para penduduk desa Vilaspur hanya bisa berharap akan datangnya penolong yang bisa membebaskan mereka dari Thakur. Pertanyaannya, apakah Robin yang egois dan hanya mengutamakan kenyamanan sendiri akan menjadi penolong Vilaspur? Robin sendiri baru saja tiba di Hyderabad, India. Dia dijemput oleh Suri Babu selaku guide lokal yang disewa. Untuk sementara waktu, Robin menyewa rumah milik seorang peramal bernama Pandit. Robin rela membayar sewa mahal asal kenyamanannya terjamin. Pandit dibuat lelah melayani Robin yang selalu menuntut kenyamanan dalam semua hal. Robin sengaja menyiksa peramal itu, karena Panditlah yang menyarankan Durga untuk merebut tanah kakek Robin. Selanjutnya Robin pergi melihat tanah kakeknya. Di lokasi itu sudah mulai pembangunan proyek. Sayangnya Durga tidak berada di tempat karena masih di luar negeri. Robin memberitahu ayahnya melalui telepon tentang Durga yang belum bisa ditemui. Seorang pengendara mobil menabrak Robin karena mabuk. Pengendara itu terus melaju tidak mempedulikan Robin yang terluka. Robin bergegas ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Sebagai seorang dokter, Robin mengobati sendiri luka-lukanya. Dia hanya butuh peralatan dan obat rumah sakit. Dokter dan perawat di sana sampai dibuat bingung.
Setelah menjahit lukanya, Robin bersama Suri mencari orang yang telah menabraknya. Orang itu diketahui bernama Balaram, yang merupakan penjahat paling ditakuti di kota Jacerla. Balaram yang dicari sedang menghajar polisi di depan umum. Balaram begitu ditakuti sehingga tidak ada yang berani melawan. Robin datang menggunakan ambulans rumah sakit. "Siapa yang bernama Balaram di sini?" teriak Robin. Balaram yang dicari unjuk gigi dengan gaya perkasa. Balaram mengakui jika dirinya yang melakukan tabrak lari. Robin meminta Balaram minta maaf. Tentu saja hal itu melukai ego Balaram. Robin diserang saat itu juga. Kekuatan Robin sungguh luar biasa. Semua anak buah Balaram dihajar dengan penuh gaya. Kehebatan Robin membuat bulu kuduk siapapun merinding. Balaram yang selama ini menjadi teror bagi satu kota, kini ketakutan. Balaram pun meminta maaf. Tapi Robin merasa masih ada yang mengganjal karena Balaram meminta maaf secara terpaksa. Robin menghajar dan menyiksa Balaram lagi. "Dengar, jangan coba-coba merusak kenyamanan saya," tegas Robin. Tanpa disadari, Robin telah menjadi penyelamat kota Jacerla. Aksi hebatnya juga diperhatikan oleh Chandar, yang merupakan penduduk asli desa Vilaspur. Chandar pulang ke desanya untuk membawa kabar gembira. Semua penduduk dikumpulkan dan diceritakan tentang kehebatan Robin yang telah menghancurkan Balaram. Kendalanya, Robin hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli masalah orang lain. "Tapi jika dia datang ke sini, maka habislah riwayat Thakur," ucap Chandar. Semua penduduk desa sepakat untuk membawa Robin ke desa Vilaspur. Mereka siap melakukan apapun demi masa depan yang lebih baik. Sementara Robin tak kunjung bertemu Durga. Robin nongkrong minum kopi di kafe. Tanpa sengaja, dia mendengar seorang penulis skenario film mempresentasikan idenya kepada sutradara. Penulis itu bernama Chaitra, yang diperankan Rakul Preet Singh. Sang sutradara sangat memuji cerita Chaitra. Padahal bagi Robin, cerita itu sama sekali tidak menarik. Robin kemudian menceritakan kisah hidupnya sendiri yang akan melakukan apapun demi kenyamanan. Chaitra mengaku ingin menulis secara lengkap cerita hidup Robin untuk dijadikan film. Robin menyambutnya dengan baik. Sejak itulah Robin dan Chaitra menjadi dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk menulis kisah hidup Robin. Apapun aktivitas Robin selalu mengajak Chaitra, termasuk ketika Robin mendapat informasi jika Durga telah kembali dari luar negeri. Robin menemui Durga untuk meminta tanah kakeknya dikembalikan. Durga menolak permintaan itu. Dia mengolok Robin yang begitu berani menemuinya. Robin disarankan kembali ke Amerika. Jika tidak, Robin pasti akan mati. Durga juga memiliki bom granat di tangannya. Diancam seperti itu, Robin menantang Durga jika berani meledakkan bom. Robin sendiri yang kemudian melepas pin granat. Durga jadi ketakutan dengan kenekatan Robin. "Anda pasti akan mengembalikan tanah saya," ujar Robin pergi. Karakter Robin membuat Chaitra jatuh cinta. Chaitra mengungkapkan perasaannya. Tapi Robin mengaku belum mencintai Chaitra. Saat ini Robin hanya mencintai dirinya sendiri. Meski begitu, Robin mempersilahkan Chaitra mencintainya. Robin hanya mengingatkan agar Chaitra tidak bersedih jika cintanya tak terbalas. Chaitra bisa memahami maksud Robin. Chaitra pergi dengan senang hati. Sebenarnya Robin hanya ingin menghindari status pacaran. Jika mereka pacaran, Chaitra akan manja dan kenyamanan Robin pasti diganggu. Berbeda halnya jika hanya Chaitra yang mencintai. Chaitra akan selalu mengutamakan kenyamanan Robin. Apa yang diinginkan Robin sepenuhnya terpenuhi. Chaitra mencintai dan menyayangi Robin dengan sangat baik. Biaya kencan saja ditanggung oleh Chaitra. Robin begitu menikmati kenyamanan yang diberikan Chaitra. Tujuan utama Robin mendapatkan kembali tanah kakeknya tidak dilupakan. Robin mengadu domba Durga dengan pejabat kepolisian. Akibatnya Durga dipaksa membalikan semua sertifikat tanah yang telah dirampas, termasuk tanah milik keluarga Robin. Setelah mendapatkan tanah kakeknya, Robin bersiap-siap kembali ke Amerika untuk membangun rumah sakit di sana. Chaitra kaget mengetahui Robin akan pergi begitu saja. Robin hanya meminta maaf karena tidak bisa membalas cinta Chaitra. Chaitra berlari menangisi apa yang terjadi. Air matanya tumpah begitu deras. Tapi ternyata ini bukan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Chaitra adalah orang yang dipercayai penduduk desa bisa membawa Robin ke Vilaspur untuk melawan Thakur.
Chaitra bukanlah penulis skenario film seperti sandiwaranya selama ini. Chaitra adalah putri penduduk desa yang belum lama ini telah dibakar hidup-hidup. Untuk bisa membawa Robin ke Vilaspur, Chaitra harus membuat Robin jatuh cinta. Itulah yang ditangisi Chaitra, yaitu kegagalannya membawa Robin ke Vilaspur. Kini Chaitra dan penduduk desa hanya bisa pasrah meminta pertolongan Tuhan selaku pembolak-balik hati. Robin sendiri sudah berada di bandara. Robin mulai merasa tidak nyaman jika harus meninggalkan Chaitra. Wajah dan senyuman gadis itu selalu terbayang, sampai-sampai pramugari terlihat seperti Chaitra. You comfortable? Robin tidak tahan jika hati dan perasaannya tidak nyaman. Dia turun dari pesawat untuk menemui Chaitra. Setelah bertemu Chaitra, Robin masih menunjukkan ego, tapi dia harus mengutarakan isi hatinya yang mengganjal. Chaitra, sepertinya saya mencintaimu, ucap Robin. Betapa bahagianya Chaitra mendengar kata-kata itu. Misinya telah berhasil. Tapi sekelompok orang menculik Chaitra dengan mobil. Tentu saja, itu sandiwara lagi untuk membuat Robin datang ke desa Vilaspur. Chaitra sengaja meninggalkan bukunya dan memberi petunjuk bahwa Chaitra dibawa paksa ke desanya. Chaitra yakin Robin akan datang untuknya. Penduduk desa jadi sangat bahagia. Mereka sudah tidak sabar menunggu kedatangan sang penyelamat. Para penduduk menyadari Robin tidak akan peduli masalah mereka. Satu-satunya cara, Robin dan Thakur harus dibenturkan. Baba Rayudu selaku penduduk yang dituakan meminta semua orang menjaga kenyamanan Robin. Mereka harus terlihat bahagia agar Robin betah berada di desa. Hanya satu penduduk yang tidak setuju dengan sandiwara itu, namanya Venkatratnam, yang sudah putus asa bisa lepas dari cengkraman Thakur. Venkatratnam tidak yakin Robin bisa menjadi penyelamat mereka, apalagi jika Robin tahu sandiwara cinta Chaitra dan penduduk desa. Karena itu jangan sampai Robin tahu, kita harus berakting dengan baik, imbau Rayudu. Orang yang ditunggu-tunggu datang juga menggunakan kereta api. Para penduduk desa melihat Robin sebagai penyelamat. Sandiwara dimulai. Robin yang datang untuk mengetahui keberadaan Chaitra melihat Chaitra baik-baik saja. Chaitra berpura-pura sebagai putri pemimpin desa Baba Rayudu. Untuk membuat Robin tinggal di desa, Rayudu belum menyetujui hubungan Robin dan Chaitra. Rayudu meminta Robin tinggal selama sebulan untuk dinilai kelayakannya. Robin menolak usulan itu. Kedatangannya ke desa karena mengira Chaitra dalam bahaya. Robin ingin membawa Chaitra pergi ke Amerika. Sikap Robin membuat semua rencana penduduk desa berantakan. Chaitra berusaha mencegat kepergian Robin. Chaitra berjanji akan ikut ke Amerika asalkan Robin mau tinggal 10 hari saja di desa. Bagi Chaitra, restu orang tuanya sangat penting. Robin ragu tinggal di desa yang tidak akan bisa memenuhi kenyamanannya. Tapi demi Chaitra, Robin akan mencoba. Hebatnya Chaitra memastikan segala kebutuhan Robin akan terpenuhi. Contohnya ketika Robin ingin makan ayam KFC, sudah ada warga yang berperan menjadi penjual KFC keliling. Minuman favorit Robin juga tersedia. Chaitra beralasan semua kebutuhan itu disiapkan penduduk karena wisatawan sering datang ke desa mereka. Penduduk juga telah menyiapkan rumah yang cukup nyaman sebagai tempat tinggal Robin. Wanita bernama Kamala bertugas menyiapkan hidangan makanan. Untuk membiayai segala kebutuhan Robin yang cukup besar, para penduduk mau patungan. Chaitra yang paling lelah. Dia harus rela meladeni Robin setiap hari. Sudah waktunya Robin dibenturkan dengan Thakur. Penduduk desa bernama Rajpal pura-pura tidak mau pergi kerja ke tambang milik Thakur. Saat itu juga anak buah Thakur menghajar Rajpal. Tapi Robin sama sekali tidak peduli. Respon Robin membuat para penduduk desa diolok-olok oleh Venkatratnam. Meski Robin belum berbuat apa-apa, penduduk desa tetap melayaninya dengan baik. Robin bisa menikmati makanan enak sepanjang waktu, sementara para penduduk pura-pura ikut makan dengan bahagia. Padahal piring mereka kosong tanpa makanan. Mereka rela makan sekali sehari demi bisa menyajikan makanan lezat untuk Robin. Kerjaan Robin hanya bermanja-manjaan dengan Chaitra. Daging ayam dengan entengnya dibuang. Padahal para penduduk hanya meneguk air untuk menghilangkan rasa lapar. Salah seorang penduduk sampai rela berebutan daging yang dibuang Robin dengan anjing. Pemandangan semacam itu terkadang membuat para penduduk menangis dalam hati. Tragedi memilukan terjadi pada hari ulang tahun putra Thakur, Muna. Pengaruh Thakur yang dihormati politisi dan menteri membuat Muna ingin menjadi seperti ayahnya. Muna menginginkan kekuasaan yang sama. Thakur menasihati anaknya untuk sabar. Di mata Thakur, Muna masih mentah dan belum menjadi laki-laki sejati. Muna ditertawakan oleh teman-temannya.
Untuk membuktikan dirinya seorang pria kepada sang ayah, Muna memperkaos seorang gadis yang jadi pelayan di acara itu. Muna melakukan kekejiannya di hadapan semua orang. Takur sendiri hanya tersenyum melihat putranya. "Ayah, saya seorang pria," ujar Muna. Gadis malang itu kemudian dibunuh oleh Muna, dan ternyata gadis itu adalah putri kandung Kamala, wanita yang selalu menyajikan makanan untuk Robin. Betapa hancurnya hati Kamala melihat sang anak dari kejauhan sudah menjadi mayat. Kamala bergegas ingin melihat anaknya. Robin justru minta dilayani. Kamala berjuang keras menyembunyikan dukanya agar tidak diketahui Robin. Tapi air mata Kamala tak tertahankan. Robin sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Kamala minta izin untuk keluar sebentar. Setelah jauh dari Robin, barulah Kamala menangis, meraung, memeluk anak perempuannya yang sudah terbujur kaku. Belum selesai Kamala berduka, dia harus masuk rumah lagi untuk melayani Robin. Semua penduduk hanya bisa menangis meratapi nasib mereka. Robin harus segera menghancurkan para penjahat itu. Pada hari perayaan keagamaan di kuil, banyak orang datang. Muna dan adik perempuannya juga datang. Para penduduk merencanakan siasat untuk membenturkan Robin dengan Muna. Robin yang di otaknya hanya Chaitra kesulitan menemui Chaitra. Robin dibuat mencari-cari keberadaan Chaitra. Rencana itu berjalan lancar. Robin langsung memeluk seorang wanita dari belakang karena dianggap Chaitra. Padahal wanita itu adalah adik perempuan Muna. Menyadari dirinya salah peluk orang, Robin berkali-kali minta maaf, tapi Robin tidak dimaafkan. Muna diminta oleh adiknya untuk membunuh Robin. Saat itu juga, Robin akan dibunuh. Robin tidak mungkin membiarkan dirinya terbunuh. Robin melawan Muna. Bagi Robin, Muna dan semua anak buahnya hanya butiran debu. Robin sangat kuat dan hebat. Untuk pertama kalinya, para penduduk desa Vilaspur merasakan pengorbanan mereka terbayarkan. Terutama Kamala. Dia menangis bahagia melihat Muna dihajar habis-habisan oleh Robin. Sungguh pemandangan yang menggetarkan hati. Robin menyiksa Muna karena ingin membunuhnya. Muna dipukul hingga tidak sadarkan diri. Apa yang dilakukan Robin membuat Chaitra dan semua penduduk desa bersukacita. Tidak lama lagi, Takur akan hancur. Tapi tiba-tiba Robin pamit pergi karena sudah 10 hari di desa. Masalah besarnya, apa yang telah terjadi baru permulaan pertempuran antara Robin dan Takur. Apalagi kondisi Muna yang terluka parah mengundang amarah Takur. Baru kali ini ada orang yang berani memukul anaknya. Takur menusuk mata penduduk yang berasal dari desa Vilaspur karena hanya sebagai penonton saat Muna dipukul. Robin tidak suka Takur balas dendam kepada orang lain. Robin mendatangi Takur ke rumahnya dengan ganas dan beringas. Takur! Masalah saya dengan anak Anda. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Tapi jika Anda ingin balas dendam sebagai ayah, lakukan kepada saya. Jangan ganggu penduduk. Tapi mari kita lupakan masalah ini. Saya juga akan pergi, ujar Robin. Anak buah Takur ingin menembak Robin. Takur melarang mereka. Muna sendiri yang harus membunuh Robin setelah bangun dari pingsannya. Seminggu lagi anak saya akan bangun. Anda harus tetap tinggal di sini. Saya pastikan Muna membunuh Anda di tempat yang sama, ucap Takur. Darah Robin mendidih mendengar ancaman itu. Robin yang seorang dokter masuk ke tempat Muna. Robin membuat Muna terbangun saat itu juga. Takur sampai kaget melihatnya. Padahal dokter yang merawat Muna memprediksi Muna hanya akan bangun setelah seminggu. Robin memberikan waktu 24 jam untuk Muna pulihkan diri. Setelah itu, Robin dan Muna kembali bertarung di tempat yang sama. Robin kembali menghajar Muna hingga tidak sadarkan diri di depan ayahnya. Jika masih berani, saya tantang anak Anda bertarung lagi besok, ucap Robin. Takur tidak tahu harus berkata apa. Muna juga sudah tidak berani lagi menghadapi Robin. Takur tidak suka melihat kepengecutan Muna. Takur menembak mati anaknya sendiri. Mayat Muna harus dibakar dengan mayat Robin. Para penduduk semakin mengagungkan Robin. Mereka berpesta ria. Tanpa diduga, anak buah Takur datang menyerang. Robin terkena tembakan peluru. Nasib baik bagi Robin. Dia masih bisa diselamatkan oleh para penduduk. Robin hanya tidak sadarkan diri dan mendapat perawatan dokter. Apa yang menimpa Robin membuat semua penduduk merasa bersalah. Mereka tidak tega memanfaatkan Robin lagi. Robin akan diberitahu kebenarannya. Lebih baik Robin pergi dari desa demi keselamatannya. Para penduduk sudah pasrah jika mereka harus mati di tangan Takur.
Sementara Robin baru sadarkan diri. Sebelum diberitahu penduduk, Robin bertemu Rajpal yang sedang mabuk. Rajpal membocorkan semua rahasia, mulai dari drama cinta Chaitra hingga upaya penduduk desa membenturkan Robin dengan Thakur. Robin jadi sangat kecewa. Dia menemui para penduduk yang telah menipunya. Chaitra adalah orang yang paling dipermalukan. Robin kecewa berat kepada Chaitra karena telah mempermainkan cintanya. Robin memutuskan untuk pulang ke Amerika. Biarlah Chaitra dan semua penduduk desa dibunuh oleh Thakur. Robin sangat sakit hati. Setelah kepergian Robin, anak buah Thakur menyerang dan menghancurkan desa. Para penduduk digiring ke tempat Thakur dan mayat Muna. Mereka hanya pasrah tanpa bisa melawan. Di stasiun kereta api, Robin ditemui oleh Venkatratnam yang selama ini tidak pernah mendukung kebohongan para penduduk desa. Orang-orang itu pembohong semua, mereka tersenyum di depanmu, padahal hati mereka menangis, tutur Venkatratnam. Venkatratnam menceritakan jika para penduduk hanya makan sekali sehari agar Robin bisa makan enak. Chaitra juga sama. Chaitra merahasiakan ayahnya yang telah dibunuh secara kejam. Chaitra rela bersikap seperti gadis murahan demi balas dendam. Tapi yang paling parah itu Kamala. Muna sudah memperkaos dan membunuh putrinya. Kamala tetap menyembunyikan dukanya dan menyajikanmu makanan. Intinya mereka semua penipu. Saya sudah ingatkan agar jangan menipu, tapi mereka tidak mau dengarkan saya, ungkap Venkatratnam. Semua yang dikatakan Venkatratnam sebenarnya sama sekali tidak menyalahkan para penduduk. Hati dan mata Robin jadi terbuka setelah mendengar Venkatratnam. Robin memilih untuk membatalkan niatnya pergi. Robin datang tepat waktu untuk menyelamatkan para penduduk desa. Robin memastikan jumlah penduduk desa Vilaspur bertambah menjadi 301 orang. Karena mulai saat ini, Robin bagian dari Vilaspur. Thakur langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak semua orang. Anak-anak muda Vilaspur yang sudah disuntikan obat juga dikerahkan untuk membunuh keluarga mereka sendiri. Anehnya, anak-anak muda itu membangkang dari perintah Thakur. Mereka justru menembaki anak buah Thakur. Rupanya Robin telah memulihkan mereka dari pengaruh obat yang digunakan Thakur. God! Robin Hood! Anak Devil! Giliran Robin yang beraksi. Kemampuan bertarung Robin membuat Thakur dan anak buahnya tidak bisa berkutik. Robin benar-benar tidak tertandingi. Thakur disiksa habis-habisan. Robin tidak membunuh Thakur. Penjahat itu diserahkan kepada penduduk untuk dibakar hidup-hidup seperti yang sering dilakukan Thakur. Disinilah terlihat besarnya hati para penduduk desa. Mereka sudah lama ingin membunuh Thakur, tapi setelah kesempatan itu datang, mereka tidak tega melakukannya. Thakur ditinggalkan terikat di atas tiang. Seekor burung yang justru membuat Thakur terbakar. Kezoliman Thakur selama 20 tahun terakhir usai sudah. Film juga selesai. Bye-bye.